Peristiwa kebakaran di Sesetan Denpasar hingga menewaskan satu keluarga masih menjadi sorotan hingga saat ini. Kasus kebakaran di Gang Taman Sari 2C Blok I, Banjar Pembungan, Sesetan, Denpasar Selatan itu terjadi pada Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 malam. Korban dalam kebakaran di wilayah Sesetan itu yaitu Imade Ari Sanjaya, Komang Novi Mertasari, dan anaknya yang masih balita Putu Gede Arta Dharma Sankara. Sebelum meninggal ada beberapa dokumentasi penting yang ditinggalkan ketiga korban kebakaran di Sesetan itu. Dokumentasi itu menunjukkan betapa bahagianya keluarga kecil itu jelang detik-detik peristiwa kebakaran yang merenggut nyawa mereka. Dari pengakuan Wayan Ardiasa, kakak ipar istri korban mengatakan, dirinya sempat melihat Komang Novi mengupdate story WhatsApp ponsel miliknya. Ardiasa memperkirakan, Komang Novi mengupdate story WhatsApp sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 3 jam sebelum kebakaran. Story WhatsApp yang dipost Komang Novi yaitu kebersamaan keluarga kecil itu yang bahagia. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, ketiga korban kebakaran itu terlihat bercanda satu sama lain. Menurut Ardiasa, canda tawa ketiga korban kebakaran itu begitu tulus. Saya lihat story istrinya. Mereka bercanda ceria dengan suami dan anaknya, tutur Ardiasa saat diwawancarai di lokasi kejadian, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Tak hanya story kebahagiaan di WhatsApp, ketiga korban juga sempat melakukan video call dengan keluarganya di Buleleng sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau 2 jam sebelum kebakaran. Kemungkinan setelah video call ini kejadian kebakaran itu, tuturnya. Sementara itu, satu keluarga yang tewas terpanggang akibat kebakaran ditemukan petugas pemadam kebakaran berada di dalam kamar mandi tempat tinggalnya. Diduga Imade Ari Sanjaya, Komang Novi Mertasari, dan anaknya yang masih balita Putu Gede Arta Dharma Sankara hendak berupaya menyelamatkan diri saat kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Tirana menyampaikan, korban ditemukan saat petugas damkar melakukan pendinginan. Petugas damkar terkejut ternyata ada satu keluarga di dalam kondisi sudah tewas terpanggang. Lantaran berdasarkan informasi warga kos-kosan tersebut dalam kondisi kosong. Kemudian segera melakukan proses pemadaman sesuai dengan SOP dan memutus aliran listrik. Tidak dipungkiri bahwa akses menuju lokasi memang sulit dijangkau sehingga sempat menjadi sedikit kendala damkar untuk mencapai golden time. Akses mengarah ke rumah yang terbakar itu memang cukup sulit karena gangnya panjang. Kami sampai sekitar 6 menit, kata Made Tirana saat dikonfirmasi. Usai melakukan pemadaman, SOP berikutnya adalah pendinginan sampai ke sudut-sudut untuk memastikan tidak ada lagi titik api atau sumber panas yang memicu terjadinya kobaran api lagi. Namun saat memasuki bagian kamar mandi, disitulah petugas terkejut saat pertama kali melihat kaki manusia, para korban ditemukan dalam kondisi berdempetan. Setelah api mati, kami lakukan pendinginan. Itu yang membuat teman-teman kami kaget, karena kan sebelumnya dibilang di dalam itu kosong, imbuhnya. Dikatakannya, kondisi kamar mandi tersebut tidak terkunci, namun memang para korban disinyalir tidak bisa keluar area karena kobaran api yang sudah membulat. Menurut informasi warga sekitar api pertama kali muncul dari meteran listrik lalu jatuh ke jok sepeda motor milik korban, lalu diduga terkena tangki motor dan terjadi ledakan yang menjadikan kebakaran membesar. Para korban yang berasal dari Buleleng tersebut kemudian dievakuasi ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah sudah dijemput pihak keluarga dibawa ke Singaraja, tutup Made Tirana. Perbekel Desa Bontihing Buleleng, Pawata menuturkan, sebelum menerima kabar tewasnya ketiga korban, ia sempat bermimpi didatangi orang tua almarhum Ari. Setelah itu, Pawata terbangun dan pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi saya dengan juga ada anjing yang meraung, sekilas saya lihat ada cahaya juga. Mungkin itu firasat ya, karena saya dan ayah almarhum cukup dekat. Kami sempat satu sekolah saat SMP, tutur Pawata. Kemudian pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, pagi Pawata mendapat telepon dari pihak kepolisian, yang mengabarkan jika warganya Imade Ari Sanjaya, Komang Novi dan Putu Gede Arta Dharma Sankara yang masih berusia 1 tahun, tewas terbakar di dalam kamar kosnya. Jenazah ketiga korban mulanya sulit dikenali. Namun identitas ketiga korban akhirnya berhasil diketahui setelah polisi melacak plat motor milik Ari. Setelah dapat kabar dari pihak kepolisian, saya langsung mendatangi rumah duka. Saya sangat sedih dengan kejadian ini, sampai tidak bisa memimpin rapat.
Katanya, Pawata menduga saat musibah kebakaran itu terjadi, ketiga korban sulit menyelamatkan diri sehingga terjebak di dalam kos. Menurut keluarganya, memang di kamar kos mereka banyak barang dagangan Komang Novi. Barang dagangan itu mungkin dilalap api, sehingga mereka sulit keluar dan memilih bersembunyi di dalam kamar mandi, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.